Pada video sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang gerak, jarak, perpindahan, kecepatan, kelajuan, dan percepatan. Kompetensi dasar atau KD yang digunakan dalam video pembelajaran ini yaitu memahami gerak lurus dan pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, serta penerapannya pada gerak makhluk hidup. Untuk tujuan pembelajarannya, setelah melihat video, siswa mampu menjelaskan gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Perhatikan ilustrasi berikut ini ya. Pada gambar di bawah ada sebuah mobil yang awalnya diam, kemudian bergerak. Pada detik pertama jarak yang ditempuh 10 meter, kemudian pada detik kedua jarak yang ditempuh juga 10 meter. Dari penjelasan tersebut, dapat kita ketahui bahwa gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatan tetap atau percepatannya 0. Secara matematis dapat ditulis S sama dengan V dikali T, di mana S adalah jarak satuannya meter, V adalah kecepatan satuannya meter per sekon, dan T adalah waktu satuannya sekon. Selanjutnya grafik pada gerak lurus beraturan atau GLB. Yang pertama di sini grafik antara waktu dan kecepatan. Seperti yang kalian lihat pada gambar bahwa pada GLB kecepatannya konstan atau tetap, sehingga digambarkan grafiknya lurus. Selanjutnya grafik antara waktu dan jarak. Dapat dilihat pada grafik bahwa semakin besar jarak yang ditempuh suatu benda, maka waktu yang dibutuhkan juga akan semakin besar. Apa saja ya aplikasi gerak lurus beraturan dalam kehidupan sehari-hari? Lihat video berikut ini. Perjalanan kereta api. Kecepatan kereta api selalu konstan atau tetap, sehingga jadwal tiba di stasiun tujuan bisa ditentukan. Pesawat terbang. Ketika pesawat terbang berada di ketinggian akan bergerak di kecepatan tetap dan pada lintasan yang lurus di udara. Perjalanan kapal laut. Kapal laut biasanya bergerak pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Selanjutnya untuk gerak lurus berubah beraturan atau GLBB adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus yang kecepatannya mengalami perubahan secara tetap dalam waktu tertentu atau mengalami percepatan yang sama. Di sini ciri-ciri GLBB: 1. Kecepatannya berubah, 2. Percepatannya konstan atau tetap. Di sini gerak lurus berubah beraturan atau GLBB dibagi menjadi dua. Yang pertama dipercepat, yang kedua diperlambat. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB dipercepat, yaitu gerak lurus yang kecepatannya semakin besar. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB diperlambat adalah gerak lurus yang kecepatannya semakin kecil. Untuk persamaan GLBB, yang pertama, S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Yang kedua, V sama dengan V0 ditambah A dikali T. Yang ketiga, V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S, di mana V0 adalah kecepatan awal satuannya meter per sekon, V adalah kecepatan setelah waktu tertentu satuannya meter per sekon, S adalah jarak satuannya meter, T adalah waktu satuannya sekon, dan A adalah percepatan atau perlambatan satuannya meter per sekon kuadrat. Apa saja ya aplikasi gerak lurus berubah beraturan dalam kehidupan sehari-hari? Untuk mengetahui aplikasi gerak lurus berubah beraturan dalam kehidupan sehari-hari, lihat video berikut ini. Buah yang jatuh dari pohonnya. Pada saat buah tersebut jatuh, kecepatannya semakin lama mendekati tanah akan semakin besar. Bola yang dilempar ke atas. Pada saat bola dilempar ke atas, mempunyai perubahan kecepatan yang semakin berkurang, sehingga termasuk GLBB diperlambat. Bersepeda di jalan yang menurun dan menanjak. Pada saat bersepeda di jalan yang menurun, seseorang akan memperlambat laju sepedanya. Sedangkan pada saat bersepeda di jalan yang menanjak,
seseorang akan mempercepat laju sepedanya. Untuk lebih memahami materi tersebut, ayo kita lakukan percobaan berikut. Alat dan bahan yang dibutuhkan. 1. Satu buah pensil atau pulpen untuk penanda. 2. Satu buah penggaris. 3. Satu buah mobil mainan. 4. Satu buah lintasan yang terbuat dari karton atau kardus yang dibuat menyerupai jalan dengan panjang 40 cm. Satu buah stopwatch. Langkah pertama, memberi tanda pada lintasan pada setiap jarak 10 cm. Pada percobaan pertama, pada lintasan 30 cm, jarak yang dibutuhkan sebesar 0,47 sekon. Pada percobaan kedua, pada lintasan 20 cm, membutuhkan waktu 0,36 sekon. Pada percobaan ketiga, pada lintasan 10 cm, memerlukan waktu 0,22 sekon. Hasil ketiga percobaan dapat dilihat pada tabel berikut. Setelah melakukan percobaan tersebut, kesimpulan apa yang dapat kalian ambil? Setelah melakukan percobaan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa pada gerak lurus beraturan, jarak berbanding lurus dengan waktu. Semakin panjang lintasan yang ditempuh, maka waktu yang dibutuhkan semakin lama. Semakin pendek lintasan yang ditempuh, maka waktu yang dibutuhkan akan semakin cepat. Itu saja penjelasan materi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.